Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, di sebuah warung mie ayam sederhana, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi tegang ketika dua oknum polisi mencoba menarik motor milik seorang pelanggan tanpa menunjukkan surat tugas yang jelas. Namun, situasi itu perlahan berkembang menjadi konflik yang membuat seluruh pengunjung warung terdiam dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siang itu suasana di warung mie ayam milik Pak Agus terlihat cukup ramai. Beberapa pelanggan duduk di bangku kayu panjang sambil menikmati mie ayam hangat ditemani es teh manis. Aroma kuah kaldu yang gurih bercampur dengan wangi bawang goreng memenuhi udara di sekitar warung sederhana yang berada di pinggir jalan desa itu. Di sudut warung, seorang pria bertubuh tegap dengan bahu bidang duduk santai sambil menikmati semangkuk mie ayam panas. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, namun penampilannya terlihat seperti orang biasa. Pria itu sebenarnya adalah seorang jenderal Kopassus bernama Cakra. Namun hari itu, ia sengaja melepas seragam militernya dan hanya mengenakan kaos hitam sederhana serta celana lapangan agar tidak terlihat mencolok. Ia ingin menikmati waktu istirahatnya seperti masyarakat biasa tanpa menarik perhatian. Bagi Cakra, duduk di warung sederhana seperti ini justru memberi ketenangan setelah hari-hari panjang menjalankan tugas negara yang berat. Di depan warung, sebuah motor trail hitam gagah terparkir dengan kokoh. Motor itu terlihat besar, tangguh, dan sangat terawat. Cat hitamnya mengilap terkena sinar matahari siang, sementara ban besarnya menunjukkan bahwa motor itu biasa digunakan di medan berat. Beberapa pelanggan warung sempat melirik kendaraan tersebut dengan kagum, namun mereka tidak tahu bahwa motor gagah itu milik pria yang sedang duduk santai menikmati mie ayam di dalam warung. Cakra menyendok mie ayam perlahan sambil meniup uap panasnya. Ia menikmati setiap suapan dengan tenang, seolah benar-benar melepas penat dari rutinitasnya yang keras. "Wah, mie ayamnya enak sekali, Pak," kata Cakra sambil tersenyum puas. Pak Agus yang sedang meracik pesanan lain langsung menoleh sambil tertawa kecil. "Alhamdulillah kalau cocok di lidah, Pak. Resepnya sudah saya pakai dari dulu," jawab Pak Agus dengan wajah ramah. Belum lama Cakra menikmati makanannya. Tiba-tiba suara motor polisi terdengar berhenti di depan warung. Suara knalpotnya cukup keras hingga membuat beberapa pelanggan menoleh ke arah jalan. Seorang oknum polisi turun dari motornya dengan langkah tegas. Matanya langsung tertuju pada motor trail hitam yang terparkir di depan warung mie ayam itu. Ia berjalan mendekat sambil menatap motor tersebut dengan ekspresi curiga, seolah sedang menemukan sesuatu yang menurutnya bermasalah. Tanpa banyak bicara, oknum polisi itu langsung mendekati motor trail hitam yang terparkir di depan warung. Ia memegang stang motor tersebut lalu mulai menariknya menjauh dari tempat parkir. Gerakannya terlihat terburu-buru, seolah ingin segera membawa motor itu pergi. Bahkan, ia mencoba memutar kunci kontak dan menyalakan mesin motor tersebut. Suara mesin sempat meraung sebentar sebelum dimatikan lagi. Beberapa pelanggan yang sedang makan langsung menghentikan aktivitas mereka dan memandang ke arah kejadian itu dengan wajah bingung. Pak Agus yang melihat kejadian itu dari balik gerobak mie ayam langsung terkejut. Ia buru-buru melangkah ke depan warung sambil mengelap tangannya dengan lap. Pak, itu motor pelanggan saya," seru Pak Agus dengan nada cemas. Ia menunjuk ke arah dalam warung. "Orangnya masih makan di dalam, Pak. Belum selesai," tambahnya mencoba menjelaskan. Namun, oknum polisi itu hanya melirik sekilas tanpa menghentikan aksinya. Dengan wajah datar dan nada dingin, oknum polisi itu menjawab, "Sudah melanggar aturan parkir. Motor ini saya bawa ke kantor polisi." Ia kembali memegang stang motor itu, seolah ingin segera menariknya pergi dari tempat tersebut. Pak Agus terlihat semakin bingung. "Tapi ini cuma sebentar parkirnya, Pak. Orangnya lagi makan," kata Pak Agus mencoba membela pelanggan warungnya. Oknum polisi itu kemudian menoleh dengan tatapan tajam. "Kalau mau ambil motornya nanti, suruh datang ke kantor polisi.
katanya singkat. Lalu ia menambahkan dengan suara yang lebih keras, bayar denda 5 juta rupiah, baru bisa dibawa pulang. Ucapan itu membuat beberapa pelanggan yang mendengar langsung saling berpandangan. Angka 5 juta rupiah terasa sangat tidak masuk akal untuk sekadar parkir di depan warung kecil. Di dalam warung, Cakra yang sedang menikmati mie ayam mendengar seluruh percakapan itu dengan jelas. Sendok di tangannya perlahan berhenti bergerak. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah tajam. Ia meletakkan sendok di atas mangkuk, lalu berdiri perlahan dari kursinya. Tanpa berkata apapun, Cakra berjalan keluar dari warung dengan langkah mantap. Tatapannya langsung tertuju pada motor trail hitam miliknya yang kini sedang dipegang oleh oknum polisi tersebut. Suasana di depan warung tiba-tiba terasa tegang. "Maaf Pak, itu motor saya," kata Cakra dengan suara tenang namun tegas sambil mendekat beberapa langkah. Nada bicaranya tidak tinggi, tetapi cukup membuat orang di sekitar langsung diam memperhatikan. Oknum polisi itu menoleh sambil menyipitkan mata, menilai pria di depannya dari ujung kepala sampai kaki. "Motor ini melanggar aturan parkir. Saya bawa ke kantor polisi," jawabnya singkat dengan nada dingin. Tangannya masih menggenggam stang motor seolah tidak ingin melepas kendaraan itu. Cakra melangkah, sedikit lebih dekat hingga berdiri tepat di samping motor trailnya. Posturnya yang tegap membuat suasana terasa lebih serius. "Baik, kalau memang tugas resmi, boleh saya lihat surat tugas penarikannya?" tanya Cakra dengan nada serius namun tetap terkendali. Beberapa pelanggan warung yang berdiri di sekitar mulai berbisik pelan, merasa situasi itu tidak biasa. Mereka menunggu bagaimana jawaban dari oknum polisi tersebut. Pertanyaan itu membuat wajah oknum polisi berubah sedikit kaku. Ia sempat terdiam beberapa detik seperti sedang mencari alasan. Tangannya yang tadi memegang stang motor kini terlihat sedikit gelisah. "Tidak perlu banyak tanya," katanya akhirnya dengan nada mulai meninggi. Ia menunjuk motor tersebut dengan kasar. "Pokoknya kalau mau ambil motor ini, bayar saja 5 juta rupiah. Selesai urusan." Mendengar jawaban itu, beberapa orang yang berada di warung mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Agus bahkan terlihat mengerutkan dahi karena jumlah denda itu terdengar tidak masuk akal. Cakra tetap berdiri tenang, tetapi sorot matanya kini berubah tajam. "Kalau memang aturan resmi dari kepolisian, pasti ada prosedurnya," ujar Cakra dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Silakan tunjukkan bukti tugas atau surat penarikannya." Oknum polisi itu mulai terlihat panik karena tidak bisa menunjukkan apapun. Wajahnya memerah dan napasnya mulai tidak teratur. Ia merasa situasinya semakin tidak nyaman karena banyak orang mulai memperhatikan. "Kamu ini banyak sekali tanya," bentaknya dengan kesal. Ia menunjuk wajah Cakra dengan nada mengancam. "Mau motornya aman atau tidak? Kalau tidak mau ribet, bayar saja dendanya." Suasana di depan warung mie ayam itu kini berubah semakin tegang. Semua orang menunggu bagaimana reaksi pria bertubuh tegap itu selanjutnya. Kesabaran Cakra akhirnya habis. Dalam satu gerakan cepat yang hampir tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar, tinjunya melayang lurus menghantam wajah oknum polisi tersebut. "Buk!" Suara benturan itu terdengar cukup keras hingga membuat beberapa orang tersentak. Oknum polisi itu langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah dengan wajah terkejut. Tangannya yang tadi memegang stang motor terlepas begitu saja. Suasana warung mie ayam Pak Agus langsung gempar. Beberapa pelanggan berdiri dari kursi mereka dengan wajah kaget. Sementara yang lain mundur beberapa langkah karena tidak menyangka kejadian itu akan berubah menjadi keributan. Oknum polisi itu tergeletak di tanah sambil memegang wajahnya yang terasa perih. Di depannya, Cakra berdiri tegap dengan tatapan dingin. Aura ketegasan terpancar dari sikapnya, membuat orang-orang di sekitar langsung merasa bahwa pria ini bukan orang biasa. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, Cakra menatap oknum polisi yang masih terduduk di tanah. "Kamu menyalahgunakan seragam untuk menipu masyarakat," ucapnya dengan nada keras. "Itu perbuatan serius dan tidak bisa dibiarkan."
Oknum polisi itu terlihat gugup. Arogansi yang tadi ia tunjukkan perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi takut karena merasa situasi kini berbalik melawannya. Cakra kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Tanpa ragu, ia langsung menghubungi kantor kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. "Saya ingin melaporkan seorang oknum yang mencoba melakukan penipuan dengan modus penarikan kendaraan," ucap Cakra dengan suara dingin namun jelas. Beberapa pelanggan yang mendengar percakapan itu semakin penasaran. Mereka mulai sadar bahwa pria yang berdiri di depan mereka kemungkinan memiliki posisi penting. Beberapa saat kemudian, suasana warung yang tadinya ramai kini berubah menjadi penuh ketegangan. Tidak ada lagi suara obrolan santai seperti sebelumnya. Semua mata tertuju pada oknum polisi yang kini hanya bisa tertunduk dengan wajah pucat. Sementara itu, Cakra berdiri tenang di samping motor trail hitam miliknya, menunggu kedatangan petugas dari kepolisian. Ia ingin memastikan bahwa tindakan penipuan seperti ini tidak akan lagi terjadi kepada masyarakat lain yang tidak tahu harus membela diri.